وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji serta syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Hingga hari ini kita diberikan nikmat keimanan, nikmat keislaman serta nikmat kesehatan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama akan membahas sedikit tentang salah satu fatwa. Salah satu fatwa. Fatwa ini pernah disampaikan oleh salah seorang ulama yang baru meninggal beberapa tahun belakangan ini, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dalam kitabnya Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mengawali kajian pada malam hari ini, ketika kita meniatkan insyaallah bersama-sama kita murajaah, kita sama-sama untuk introspeksi diri, sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harapannya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, ketika beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membaca Al-Quran dan mereka mengkaji yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, kecuali akan diturunkan ketenangan kepada mereka. Keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, setelah turun ketenangan kepada mereka yang menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid-masjid tersebut, juga dilimpahi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dihadiri juga majelis-majelis tersebut oleh para malaikat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mereka disebutkan nama-namanya kepada yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di absen satu-satu, Pak Arif, Pak Ahmad, Pak Budi dan seterusnya, kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini beliau ditanya tentang sebuah harta, tentang sebuah simpanan yang disimpan pada sebuah bank, bank konvensional. Nah, maka kemudian inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Aina yusraful mal al-muhtasabu minal haram? Kemanakah dibelanjakan, kemanakah dialokasikan harta yang didapat dari sesuatu yang haram? Hal ini menjadi sebuah topik yang sebenarnya kita sudah sama-sama mengetahuinya, hanya kemudian perlu sebuah refleksi, butuh sebuah pengingat
Karena ya di akhir-akhir ini kita sama-sama mengetahui ya bahwa yang namanya judi online itu banyak Pak ya, terjadi Pak ya. Ya bahkan kabarnya terakhir itu berita-berita itu ya justru ada beberapa oknum ya, pejabat gitu ya yang sebenarnya diberikan kuasa untuk menutup ya, situs-situs seperti itu ya judi online, tapi justru malah dipelihara dan kemudian menghasilkan keuntungan ya. Nah, hal sebagai sebuah pembekalan bagi kita ya, kemanakah harta yang didapatkan dari sesuatu yang haram tersebut. Dan ini juga sebenarnya beririsan dengan salah satu hadis Rasulullah SAW dalam hadis arba'in yang sudah dihafal oleh bapak-bapak juga, insyaallah hadis yang ke-10 ya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan dalam salah satu hadisnya dari Rasulullah SAW, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, maha baik ya. Thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amalan, tidak menerima suatu ibadah kecuali dari yang baik-baik juga. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada para rasulnya. Apa perintahnya? Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya ya, disebutkan dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ya, wahai para rasul, wahai para nabi, kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang baik ya, dan juga dari makanan-makanan yang halal juga. Wa'malu sholihan, dan kemudian setelah itu ya, beramallah, berbuatlah kebaikan. Artinya bahwa amalan-amalan kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang yang masuk ke dalam seseorang ya, berupa makanan, minuman dan seterusnya adalah sesuatu yang halalan thayyiban, yang mencakup dua hal tersebut. Artinya ya, jika sesuatu itu yang masuk ke dalam tubuh seseorang adalah sesuatu yang haram ya, maka amalannya pun juga dikhawatirkan tertolak juga ya, termasuk juga di dalam hadis tersebut disebutkan ya, tsumma dzakara rajula yuqimu as-safara ash'atha aghbar. Kemudian disebutkan bahwa terdapat seseorang ya, seseorang ini dia mengadakan sebuah perjalanan yang jauh dan mengadakan sebuah safar. Yutilus safar ash'atha aghbar, rambutnya berantakan, pakaiannya lusuh, yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian seseorang tersebut dia mengangkat kedua tangannya, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian dia berkata ya Rabbi, dan dia menyebutkan doanya. Nah, kemudian berikutnya wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Kemudian ketika dia berdoa mengangkat kedua tangannya seperti itu, sementara makanannya dia haram, minumannya dia haram, pakaiannya haram, kemudian dia diberikan ya, nutrisi, diberikan gizi ya, selama masa hidupnya dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana bisa doa-doanya itu bisa dijawab? Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini sebenarnya menjadi sebuah landasan bahwa makanan, minuman atau pakaian yang haram bisa menjadi sebuah hal yang membatasi doa seseorang tertolak. Ya,
atau bisa menyebabkan doanya tidak terijabah. Padahal di hadis tersebut tadi ya, disebutkan bahwa seseorang tersebut dia telah mengadakan sebuah safar. Ya, safar ini adalah sebuah sebab di mana doa seseorang bisa diijabah. Salah satunya. Kemudian yang berikutnya juga, ya, ketika seseorang ya dengan pakaian yang kucel gitu ya, pakaiannya lusuh, kemudian rambutnya berantakan, artinya ya dia merendahkan dirinya dan kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Itu juga merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan doa seseorang bisa diijabah juga. Termasuk juga ketika dia mengangkat kedua tangannya, ya itu juga termasuk faktor yang menyebabkan doa seseorang bisa diijabah. Nah, tapi kemudian ya, ketika faktor-faktor ada pada seseorang tersebut bisa mengistijabah doanya, tapi bersama dengan itu masih ada hal-hal yang membatasi doanya bisa tertolong, ya maka tidak bermanfaat lagi. Asbab liqabulid doa. Nah, maka kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menjadi sebuah pengingat ya kepada kita bersama ya bahwa perlulah ya kita sama-sama memperhatikan. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika ditanyakan ya bahwa hal yang disimpan, tabungan yang disimpan di dalam perbankan yang konvensional, amma ma sa'ala anhu al-akh binisbati lil fawaid al-bankiyah, ya adanya bunga dari bank konvensional tersebut allati tajamma'a yang sudah terkumpul, ya maka beliau menyebutkan fasya'nuha sya'nu kulli malin muktasabin min haram. Ya, maka perkara hal tersebut ya sama seperti umumnya harta-harta yang dihasilkan dari sesuatu yang haram. Ya, bermacam-macam gitu ya. Termasuk salah satunya dari bunga yang disimpan pada perbankan konvensional. La yajuzu, tidak diperbolehkan liman iktasabahu, bagi seseorang yang menghasilkan daripada harta yang diharamkan tersebut an yantafi'a bihi, ya, untuk mengambil manfaat darinya. Artinya seseorang yang menghasilkan, dia mendapatkan harta yang diharamkan, maka dia dilarang untuk memanfaatkannya. Ya, kenapa demikian? Karena dia telah mengambil atau dia memakan sesuatu yang diharamkan. Li'annahu idza tafa'a bihi faqad akala suhtan. Ketika dia memakan hasil daripada yang haram tersebut, maka dia telah memakan sesuatu yang diharamkan. Dan di dalam riwayat salah satu hadisnya, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhulul jannata, ya, tidak masuk surga mu'minun nabata min suhtin, seseorang yang di dalam tubuhnya itu ya makan dari sesuatu yang haram. Nah, hal tersebut juga sama sebenarnya. Ya, baik pada perkara sesuatu yang dimakan oleh kita, wa yastawi fi dzalika an yantafi'a bihi fi ta'am, ya, pada perkara makanan apapun, wa syarab, minuman juga sama, awil libas, atau pakaian, awil maskan, atau termasuk tempat tinggal. Nah, maka kemudian fasyakhsu fi nihayati huwa al-muntafi' fala yajuzu al-istifada min al-mal al-haram. Ya, maka intinya ketika seseorang tersebut dia mendapatkan sesuatu yang haram baginya, maka dia diharamkan untuk menggunakan hal tersebut. Bagaimana kemudian dengan keluarganya? Ya, menurut beliau, ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan, ya, li nafsihi aw li ahlihi, baik bagi dirinya sendiri atau termasuk juga untuk keluarganya. Tapi dalam hal ini, ya, beliau menyebutkan sebuah pengecualian. Illa, kecuali an yakuna faqiran aw ghariman, kecuali kalau seseorang itu
adalah seseorang yang tidak mampu dan dia hanya bisa mendapatkan dari sesuatu yang haram tersebut. Atau seseorang yang dia terjerat hutang, ya maka dia diperbolehkan hanya pada sekadarnya saja. Ini disebutkan juga di akhirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, maka kemudian beliau juga menyebutkan bahwa seseorang ketika mendapatkan dari bunga atau misalkan dari sesuatu yang diharamkan tersebut, wa amma tarku hadhil fawaid lil bulugh fala yajuzu bi halin min al ahwal. Nah, kemudian bagaimana solusinya jika memang sudah terlanjur demikian adanya? Apakah diperbolehkan kita untuk meninggalkan saja bunga yang sudah terkumpul di dalam rekening-rekening kita? Maka beliau menyebutkan yajuzu bi halin min al ahwal, tidak diperbolehkan juga untuk ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja. Ya. Artinya terdapat sebuah jalan keluar yang lain, ketika memang ada bunga yang dihasilkan di dalam rekeningnya. Kenapa demikian? Karena seseorang ketika dia menabung kemudian ada bunganya di sana, li'anna al-bank idza akhadha li nafsihi fa fi dzalika taqwiyatun lil bank al-ribawi. Karena bank itu ketika ditinggalkan begitu saja bunganya, maka itu justru akan menjadi harta-harta atau pencatatannya itu masuk dan menjadi sebuah penguatan bagi bank-bank yang konvensional tersebut. Lalu jika demikian bagaimana dengan perbankan syariah? Bank-bank syariah kan ada saat ini. Apakah kemudian di perbankan syariah seperti itu juga ada bunganya? Maka jika dilihat tidak ada. Tapi mungkin beberapa ada yang memandang bahwa ketika kita meminjam pun kepada bank syariah tersebut, ada selisih tambahannya yang dibayarkan juga. Nah, yang demikian sekilas terlihat sama, tapi ternyata ada sebuah perbedaan yang mendasari pada hal tersebut, yaitu adalah ketika seseorang melaksanakan akad dengan pihak banknya tersebut. Kalau perbankan syariah, maka nanti kelebihan-kelebihannya itu bersifat lebih kepada administratif atau dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kemudian ketika seseorang membiarkan di dalam rekening konvensional, bank konvensionalnya tersebut, ketika hal ini tidak diperbolehkan, sebabnya yaitu adalah fahada yadkhulu fi i'anati 'ala al-ma'siyah. Maka hal yang seperti ini sebenarnya sejatinya adalah masuk ke dalam bab at-ta'awun 'ala al-ithmi, yaitu tolong-menolong di dalam sebuah kemaksiatan. Artinya tolong-menolong dalam sebuah hal-hal yang bersifat ribawi, dan hal tersebut dilarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'anallahu akilan riba wa mukilahu wa syahid wa katibahu wa syahidah, dan seterusnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba, orang yang menerimanya, yang mencatatnya, dan seterusnya. Wal i'anatu 'alal haram, dan sementara tolong-menolong di dalam perbuatan yang diharamkan itu, meskipun hanya sifatnya tolong-menolong saja, maka sifatnya juga hukumnya menjadi haram juga. Maka kemudian ketika seseorang memiliki simpanan hartanya di perbankan, maka hendaklah seseorang memperhatikan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, nanti disebutkan bahwa
kaifa at-takhallus, bagaimana seseorang berlepas diri dari harta yang diharamkan itu? Ya ada 4 kemungkinannya. Ya nanti akan disebutkan. Namun kemudian wal haqqu anna hadzal mal khabithun binisbati liman iktasabahu min ghairi hillihi. Nah, kemudian yang menjadi sebuah hak, ya, yang menjadi sebuah kaidahnya itu adalah ketika harta yang diharamkan ini diupayakan dan kemudian dihasilkan, ya maka dia menjadi sesuatu yang khabith, menjadi sesuatu yang kotor liman iktasabahu, bagi yang mendapatkannya, ya, bagi yang mendapatkan harta tersebut tanpa jalan yang dihalalkan. Walakinnahu tayyibun binisbati lil fuqara, ya, wa jihadil khair. Ya, akan tetapi hal tersebut, harta tersebut, ya, itu tidak serta-merta menjadi kotor bagi orang-orang fakir, bagi orang-orang miskin, atau bagi jihad khair, lembaga-lembaga yang mengurusi kebaikan maslahat umum. Ya, kalau di kita mungkin bahasanya adalah lembaga-lembaga sosial gitu ya, lembaga zakat, lembaga sosial dan seterusnya. Nah, maka kemudian hal yang diharamkan ini, harta yang menjadi haram ini adalah haram bagi si yang mengusahakannya, tapi halal sifatnya bagi mereka yang tadi, ya, orang-orang fakir, miskin, dan juga lembaga-lembaga sosial untuk dibelanjakan pada hal-hal yang bersifat maslahat muslimin. Nah, kemudian di antara prinsipnya juga bahwa al-mal, ya, harta itu la yakhbathu fi dzatihi. Yang namanya harta itu, Bapak Ibu sekalian rahimani Allah, ya, dia tidak menjadi kotor pada zatnya, ya, kecuali memang pada hal-hal yang sudah disebutkan keharamannya, ya, seperti khamr misalkan, babi dan seterusnya. Tapi kalau al-mal, ya, sifatnya umum ini, ya, dia tidak menjadi kotor pada zatnya. Ya, innama yathbatu binisbati li syakhsin muayyanin li sababin muayyan. Ya, hal itu menjadi sebuah hal yang kotor, ya, bagi sebagian kalangan saja, ya, itu pun karena sebab-sebab tertentu. Ya, artinya kalau memang diupayakan didapatkan dari sesuatu yang halal, ya, maka kemudian dia, ya, menjadi halal pula. Nah, maka kemudian, ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan, ya, wa hadzal malul haram la budda an yatasarrafa fihi bi ahadi tasarrufatin arba'ah. Ya, maka ada 4 kemungkinannya, ya, harta yang dihasilkan yang haram ini pada 4 kemungkinan ini. Yang pertama yaitu adalah an ya'khudha hadzal haram li nafsihi aw liman ya'uluhu. Ya, seseorang memanfaatkan harta tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Wa hadza hukmu la yajuzu, seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Ya. Artinya, ya, tadi sudah disebutkan bahwa seseorang mengupayakan harta yang haram, ya, maka kemudian kalau ditinjau dari sisi fikihnya, maka dia tidak diperbolehkan. Ya, lantas kalau demikian kesimpulannya, ya, sebenarnya berpikir juga gitu, untuk apa seseorang menghasilkan harta yang diharamkan jika dia mempertimbangkan fikihnya tadi, ya, tidak diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Ya, baik tadi digunakan untuk sesuatu yang dimakan atau yang sesuatu yang dipakai, ya, dan seterusnya. Bahkan, ya, kalau dalam beberapa imam, salah satunya Imam Ahmad, ya, beliau menyatakan bahwa seseorang jika dia melaksanakan sholat, ya, misalkan dengan sesuatu, dengan pakaian yang diharamkan, ya, maka sholatnya itu menjadi tidak sah, gitu. Karena bersambung antara sesuatu yang haram dengan sebuah ibadah, maka ibadah tersebut menjadi batal. Ya, berbeda dengan pendapat-pendapat para ulama yang lainnya menyebutkan masih sah sholatnya, ya, meskipun dia menggunakan pakaian, menggunakan baju hasil yang haram atau
baju misalkan hasil dari sesuatu yang gosok gitu kan, sesuatu yang digunakan tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Nah kemudian yang kedua, an-yatrukahu lil bank ar-ribawi. Seseorang kemungkinan keduanya adalah ketika mendapatkan sesuatu yang diharamkan tersebut, dia meninggalkannya begitu saja, dia membiarkannya begitu saja pada rekening-rekeningnya. Maka yang seperti ini beliau menyebutkan, ya rahimahullah, hukmuhu la yajuzu aydon, ya tidak juga diperbolehkan. Ya, sebagaimana setelah disebutkan, ya, karena seseorang ketika meninggalkan hartanya, ya membiarkannya begitu saja, dia tahu bahwa ketika seseorang mendapatkan bunga, ya yang merupakan itu juga merupakan hasil daripada riba, ya maka itu menjadi haram, akhirnya dibiarkan begitu saja. Ya maka ternyata para ulama menyebutkan yang seperti itu juga tidak diperbolehkan. Ya, karena ada beberapa kalangan, beberapa orang itu yang dia hanya mengambil pokoknya saja ya Pak ya. Dia hanya mengambil haknya yang memang milik dia tanpa mengambil termasuk ya kelipatan-kelipatan bunga yang dijanjikan oleh bank tersebut. Ya. Dan di sebagian yang lain justru ada yang memang dengan sengaja menyimpan untuk memang mendapatkan bunga tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga adalah an yatakhallasa minhu bil inflafi wal ihlak. Ya, seseorang berlepas diri dari harta yang diharamkan tersebut dengan cara al-inflaf, dengan cara dia merusaknya, ya, atau dengan menghancurkan harta tersebut. Kalau yang seperti ini, ya, maka para ulama juga telah menyebutkan, ya, termasuk salah satunya Imam Al-Ghazali menyebutkan, ya, karena ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa harta yang diharamkan itu harus dimusnahkan, Pak. Ya, harus dimusnahkan. Maka kemudian Imam Al-Ghazali menjawab pendapat tersebut dan mengatakan, faqad nuhina an idha'atil mal. Ya, kita itu sejatinya telah dilarang untuk membuang-buang harta. Ya. Dan membuang-buang harta idha'atul mal, yaitu juga hukumnya adalah diharamkan juga. Nah maka kemudian tinggal tersisa pada kemungkinan yang keempat, yaitu adalah an-yusrafa fi masarifil khairi. Ya, jadi dialokasikan atau diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap sosial. Ya, seperti misalnya lil fuqara, orang-orang fakir, awil masakin, atau orang-orang miskin, ya, wal yatama wa ibnis sabil wal muassasat al-khairiyah al-islamiyah. Ya, atau juga diberikan bisa juga kepada anak-anak yatim, ya, atau ibnu sabil, ya, orang-orang yang sedang mengadakan safar tapi dia terputus gitu ya, hartanya hilang dan seterusnya, ya, dia berhak untuk hal itu. Termasuk juga al-muassasat al-khairiyah. Al-muassasat al-khairiyah lembaga-lembaga sosial yang memberikan kebaikan. Ya, kalau dulu ketika kami sedang menuntut ilmu itu, ya, di Arab Saudi ada namanya muassasat khairiyah. Ya, bagi masyarakat sana, ya, termasuk juga salah satunya adalah para mahasiswa, ya, ketika mereka memang membutuhkan sesuatu, mereka bisa datang kepada muassasat khairiyah tersebut. Ya, misalkan butuh sofa misalnya, mereka ada gitu seperti itu. Ya, mereka para mahasiswa itu, misal di Arab Saudi atau di Madinah saat itu, yang membutuhkan kulkas misalkan, nanti dari muassasah khairiyah itu biasanya mereka menyediakan hal-hal yang seperti itu. Ya, nah makanya kemudian ini menjadi sebuah jalan, ya, menjadi sebuah alternatif, ya, ketika seseorang, ya, telah telanjur, gitu, ya, telah memang memiliki harta yang memang tidak diizinkan di dalam syariat. Nah maka kemudian
disebutkan bahwa dalam hadis yang tadi disampaikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, innama huwa min babi sarfil malil khabith awil haram fi masrafihi al-wahid. Ya, fa huwa huna laisa mutasaddiqan. Nah, di dalam hadis tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu ibadah, ya, sesuatu sedekah yang kecuali dari yang baik-baik itu, ya, maka seseorang ketika dia memberikan, mengalokasikan harta yang diharapkannya itu pada muassasah khairiyah atau lembaga zakat atau lembaga sosial, ya, maka statusnya bagi orang yang memberikan harta tersebut adalah huwa laisa mutasaddiqan. Ya, dia tidak sedang bersedekah atau dia bukan orang yang sedang bersedekah. Ya, mengapa demikian? Ya, karena dia telah memberikan sesuatu yang pada dasarnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walakinnahu wasiyatun, ya, dia menjadi sebuah perantara fi tawsili hadzal mal li jihatil khairi. Dia menjadi sebuah perantara untuk menyampaikan harta yang memang lebih berhak untuk mengelolanya. Ya, maka lembaga-lembaga tersebut, ya, yang berhak untuk memang memberikan harta tersebut, ya, kepada yang lebih membutuhkannya. Nah, bagaimana jika kita misalkan memberikan langsung kepada al-fuqara, orang-orang fakir yang kita tahu dan seterusnya, maka itu pun juga diperbolehkan juga sebenarnya. Nah, ma'asyiral muslimin, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan bahwa harta yang disedekahkan yang berasal dari harta yang diharamkan, kenapa tidak bisa bernilai menjadi sedekah? Ya, karena hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya, ya, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin, ya, wala sadaqatun min ghululin. Tidak diterima salatnya seseorang, ya, kecuali salatnya itu dengan diawali dengan suci, dengan adanya bersuci. Begitu juga halnya tidak diterima sedekahnya seseorang, ya, la wala tuqbalu sadaqatun min ghululin, juga tidak diterima sedekahnya seseorang dari harta yang memang diharamkan. Nah, maka kemudian, ya, atas hal tersebut, maka kemudian disebutkan, ya, wa amma huwa falahu an ya'khudha minhu qadra hajatihi. Jika seseorang memang hanya itu sebagai satu-satunya sumber yang dia dapatkan, maka di sini disebutkan falahu an ya'khudha minhu qadra hajatihi. Dia bisa menggunakannya pada kadar yang memang dibutuhkan. Ya, li'annahu aidan fakir, karena memang dia itu adalah orang yang fakir. Ya, walau tasaddaqa bihi 'ala faqirin la jaza wa kadza idza kana huwa al-faqir. Artinya, ya, ketika dia memiliki harta yang diharamkan tersebut yang sudah ada di tangannya, ya, sementara dia sendiri adalah orang yang kekurangan, ya, maka ketika diharuskannya memberikan kepada orang fakir diperbolehkan, ya, maka termasuk dia pun di dalamnya karena dia adalah orang yang fakir atau kekurangan tersebut. Ya, namun demikian, alangkah lebih baiknya memang jika seseorang tersebut, ya, lebih baik berlepas diri dari sesuatu yang diharamkan. Ya, karena sesuatu yang diharamkan itu sejatinya sudah jelas, ya, apa saja ketentuan-ketentuannya. Ya, dan ini belum berbicara masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang syubhat. Ya, artinya yang tidak jelas kehalalan ataupun keharamannya. Nah, maka kemudian Syekh Al-Qaradawi dalam hal ini, ya, beliau menuntut fatwa tersebut ketika ditanyakan tentang hal ini, beliau menyebutkan, ya, ketika ditanyakan bahwa yuthabu man akhadha al-fawaid min al-bank ar-ribawi wa sarafaha fi masrafi al-khairi, apakah kemudian seseorang,
Ya, seseorang yang dia memiliki harta yang diharamkan itu ya, dari bunga-bunga perbankan yang dia miliki dan kemudian diberikan kepada lembaga-lembaga amil atau lembaga sosial, apakah dia mendapatkan pahala atas hal itu? Ya, maka kemudian beliau jawab, annahu la yuthabu thawabas sadaqah. Dia tidak mendapatkan nilai pahala bersedekah. Meskipun dia mengalokasikan harta yang dia miliki tadi ya, kepada orang-orang fakir, orang miskin, atau kepada jihad al-muhtassah atau kepada muassasah khairiyah yang diberikan lembaga sosial tadi, ya, dia tidak mendapatkan pahala dia bersedekah. Ya, walakinnahu, namun demikian akan tetapi yuthabu, dia diberikan pahala dari dua sisi yang lainnya. Apa dua sisi tersebut? Yang pertama yaitu adalah dari sisi at-ta'affuf, ya, dari sisi ta'affufnya dia, menjaga dirinya dia dari harta yang diharamkan, ya, dan juga dari memanfaatkan. Nah, dari hal itulah kemudian dia diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak mendapatkan serta-merta pahala bersedekah ketika dia memberikan harta tersebut kepada lembaga yang berwenang. Dan yang kedua, ya, dia juga bisa mendapatkan pahala, ya, annahu kana wasiyatun khair. Dia menjadi sebuah perantara kebaikan di dalam menyampaikan atau di dalam memberikan harta-harta tersebut kepada para fakir, miskin, dan juga lembaga-lembaga sosial tadi yang mengambil manfaat darinya. Nah, maka hal tersebut ya menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama untuk kita senantiasa berhati-hati, ya, atau bahasa para ulama itu adalah al-wara', ya, sikap kehati-hatian kita di dalam memberikan nafkah kepada keluarga kita. Dan kemudian ya, dari nafkah tersebut yang diharapkan itu adalah keberkahan daripada apa yang diberikan, ya, karena di dalam ayat Al-Quran pun tidak menyebutkan jumlah untuk ditambah, artinya tidak dianjurkan untuk memberi meminta sebuah hal yang ditambah banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali adalah ilmu, ya, wa qur rabbi zidni ilma, ya, melainkan kalau yang berkaitan dengan harta itu lebih kepada ketercukupan seseorang. Ya, maka di dalam doa-doa yang biasa kita panjatkan itu adalah Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami, cukupkanlah kita ya Allah, ya, dengan apa-apa yang memang dihalalkan olehmu, ya, dan jangan sampai kita melebihi batas kepada sesuatu yang diharamkan dan seterusnya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik, ya, dan kemudian juga kita membentengi, ya, diri kita, termasuk juga keluarga kita, juga anak-anak kita, ya, dari hal-hal yang saat ini, ya, dari internet itu sebenarnya masih begitu, ya, terkait dengan judi online atau misalkan judi-judi dalam bola misalkan dan seterusnya. Dan hal yang seperti ini perlu diperhatikan, ya, karena dengan hal itu, ya, bisa merenggangkan atau bahkan memutuskan tali ikatan keluarga, ya, atau dengan saudara-saudaranya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah ada, ya. Ada Allah wa yajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup, ada yang ingin diperjelas atau ingin disampaikan berkenaan yang disampaikan Ustaz tadi? Apa sudah gamblang jelas atau memang saya kalau punya bunga di bank namanya suka gitu aja? Cukup saya silakan. Kalau punya KPR
Ya, baik, sudah terkait dengan KPR di bank konvensional. Bagaimana hukumnya? Hukumnya pun sebenarnya sama, Pak. Hukumnya pun sama juga. Karena perbankan konvensional itu landasan awalnya itu adalah dengan bunga, ya, dengan bunga. Sementara kalau di perbankan syariah itu, ya meskipun kelihatannya lebih mahal dan mungkin lebih ketat, tapi di situ sisi kesyariahannya dia terjamin. Ya lantas bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur demikian? Ya kalau sudah terlanjur demikian, ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jika memungkinkan untuk apa istilahnya pindah gitu ya ke bank syariah misalkan, itu dianjurkan demikian. Tapi jika memang tidak memungkinkan demikian dan seperti itu adanya sudah bertahun-tahun dijalani, ya bismillah, tapi dengan kemudian tekad bahwa kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hubungan terakhir dengan riba-riba yang seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada semoga bisa. Mungkin satu lagi, ini memang agak sensitif ya, dengan sekali gaji kita menjadi perusahaan swasta yang jadi kita di situ di dalam konvensional untuk dibayar dari kita ketika itu di mana hukumnya? Terkait dengan penggajian ya sebagai karyawan, ya beberapa memang atau banyak ya menggunakan bank yang konvensional. Ya maka kalau saya pribadi ya, ketika mendapatkan gaji dari bank yang konvensional sekalipun, ketika setiap waktu terima gaji, ya saya memindahkan langsung kepada bank rekening di bank syariah seperti itu. Ya, artinya memang hanya sebagai wasilah saja, ya, karena itu menjadi sebuah hal yang asasi, hal yang fondasi dalam kita mencari nafkah dan kemudian mau tidak mau perusahaan supaya mudah memberikan penggajiannya dengan atau melewati bank konvensional tersebut. Ya, tapi kemudian ketika selesai penggajian itu kan harta menjadi wewenang kita. Ya kan, apakah akan kita endapkan di bank tersebut hingga kita mendapatkan memperoleh bunga yang barangkali 5%, 6% seperti itu, atau pilihan kita untuk kehati-hatian kita, ya kita memindahkan kepada bank yang syariah seperti itu. Ya, bank yang syariah pun ada yang dia tidak memberikan atau tidak mengharuskan adanya biaya administrasi ya kepada para nasabahnya. Ya, biasanya seperti ini adalah dengan akad wadiah. Ya, karena akad yang titipan, jadi perbankan itu yang syariah dia hanya yang menerima titipan saja dari dana pihak ketiga atau dari pihak yang dititipkan. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali ada kekurangannya ya. Demikian Pak ya. Artinya hal yang memang pahit-pahit untuk disampaikan. Ya, tapi ya seperti inilah adanya kita berusaha berupaya untuk memang lebih berhati-hati dalam muamalah maliyah kita. Allahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Fakih Abdani yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang hakikat harta yang berasal dari yang haram. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita semua dan kita bisa menjalankan sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengelola harta. Baiklah, kita cukupkan kajian malam kali ini karena saya yakin kalau mau dilanjutkan ini panjang, bisa kayak gini, hal-hal kayak gini menyangkut banyak hal. Tapi kali di hal kita sudah dibatasi dengan waktu yang bisa. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la